Ada beberapa fakta menakjubkan tentang Maroko. Tahukah kalian bahwa universitas tertua didirikan pada tahun 859 ada di Maroko yang terletak di Fes? Dan beberapa fakta menakjubkan tentang Maroko, ini dia. Maroko terletak di utara benua Afrika. Posisinya berarti memiliki hubungan dekat dengan Eropa karena menghadap Laut Mediterania, menghadap ke Spanyol. Dalam jangka waktu yang berbeda-beda dalam sejarah, Maroko telah diambil alih oleh banyak negara dan penguasa. Yang terbaru adalah Prancis, yang berarti merupakan bagian dari Kekaisaran Prancis. Ia juga telah diperintah oleh bangsa Romawi dan Arab sepanjang sejarah. Berikut adalah beberapa fakta menakjubkan tentang Maroko yang akan membuat kita ingin tahu lebih banyak. Maroko tidak secara resmi disebut Maroko, bangunan tua Maroko. Tahukah kalian bahwa nama lengkap resmi Maroko adalah Kerajaan Maroko? Secara resmi dinamai pada bulan Maret 1956 ketika pemerintahan Prancis berakhir. Meskipun sebagian besar orang saat ini menyebutnya sebagai Maroko. Maroko berukuran hampir sama dengan California. Maroko memiliki luas sekitar 172 mil atau sekitar berapa ya, lupa lah. Yang kira-kira sama besarnya dengan California. Ibu kota Maroko bukanlah kota terbesarnya. Kita mungkin berpikir ibu kota sebagian besar negara pada umumnya adalah yang terbesar, namun tidak dalam kasus ini. Ibu kota Maroko adalah Rabat, yang luasnya mungkin hanya 116 persegi. Namun kota terbesar di Maroko adalah Casablanca, yang luasnya 219 km persegi. Ada dua bahasa di Maroko yang resmi, tidak seperti kebanyakan negara yang memiliki satu bahasa utama. Maroko memiliki dua bahasa. Bahasa pertama dan yang paling umum dikaitkan dengan Maroko adalah bahasa Arab. Versi bahasa Arab yang digunakan di Maroko dikenal sebagai Darija. Bahasa kedua dan kurang dikenal yang digunakan adalah Berber. Bahasa Berber digunakan oleh sebagian besar negara di Afrika Utara karena dari sinilah bahasa tersebut berasal. Orang Berber masih mendiami Maroko, itulah sebabnya bahasa ini sangat populer. Karena sejarah Maroko dengan Perancis, bahasa Perancis terkadang masih digunakan dan dalam situasi yang kurang umum. Bahasa Spanyol juga digunakan. Suku Berber merupakan keturunan orang yang pertama yang mendiami Maroko. Orang Berber atau Berber ini didefinisikan sebagai ras pra-Arab yang mendiami dan tersebar di Afrika Utara. Mereka menyebut diri mereka Amazik, dan bentuk jamaknya adalah Amazigen. Sulit untuk mengetahui secara pasti beberapa banyak keturunan yang masih tinggal di Maroko. Mereka banyak yang memilih untuk tidak mengidentifikasi diri mereka sebagai Amazik. Diperkirakan lebih dari separuh penduduk Maroko adalah keturunan Berber. Nama Berber berasal dari barbar yang merupakan singkatan dari barbarian. Orang-orang tersebut diberi nama ini oleh orang-orang Arab ketika mereka merekrut banyak orang Berber untuk berperang dalam penaklukan mereka untuk merebut Spanyol. Alasan mereka dikaitkan dengan kata barbar adalah karena mereka adalah penutur bahasa selain Yunani atau Latin. Bendera Maroko hanya memiliki dua warna. Bendera Maroko berwarna merah dengan bintang hijau di tengahnya dan telah digunakan sejak tahun 1915. Latar belakang berwarna merah melambangkan keberanian, kekuatan, dan ketabahan masyarakat serta perjuangan yang mereka lalui untuk mempertahankan negaranya. Ada bintang hijau di tengah bendera. Alasan mengapa warnanya hijau adalah karena dalam budaya mereka, warna hijau melambangkan kegembiraan, cinta, dan kebahagiaan. Bintang itu sendiri merupakan perwakilan dari 5 rukun Islam. Oleh karena itu, mengapa menjadi bintang berujung 5 atau kadang disebut pentagram. Pentagram ini sendiri sering disebut dengan stempel Sulaiman. Dan ini ada info lagi di sana. Minuman favorit Maroko adalah teh, nampan dengan teh dan buah. Jika kalian belum mengetahuinya, Maroko menyukai tehnya dan merupakan rumah bagi kombinasi teh hijau dan mint. Di Maroko dikenal dengan nama teh Maghribi mint. Ini adalah teh hijau yang secara tradisional dibuat dengan daun spearmint dan gula batu dan berasal dari wilayah Maghreb besar. Minum teh dipandang sebagai kegiatan sosial yang penting dan memiliki cara persiapan yang sangat seremonial. Biasanya kepala rumah laki-laki yang menyiapkan tehnya. Teh diminum sepanjang tahun, beberapa kali dalam sehari, dan bila ada tamu, teh selalu dibuat sebagai tanda penyambutan keramah tamahan. Kaus adalah makanan nasional yang lezat.
Tahukah kalian di sana bahwa couscous adalah makanan pokok di Afrika Utara dan lebih khusus lagi merupakan hidangan nasional di Maroko. Di Berber ini dikenal sebagai seksu, seksu yang telah digunakan sebagai makanan pokok di sebagian besar makanan Afrika Utara sejak awal abad ke-7. Bergizi tinggi dan murah, dibuat dari gandum atau sereal lain yang bisa ditanam di Maroko. Proses pembuatan sosus sangat istimewa di Maroko dan dapat dilihat sebagai rutinitas yang sangat sakral dan religius. Sosus secara tradisional dibuat oleh para wanita di rumah pada acara-acara khusus, dan karena umurnya yang panjang, sosus dapat disimpan berbulan-bulan setelah dibuat. Nah, ada juga informasi tentang minyak argan yang berasal dari Maroko. Pohon argan, Maroko ini adalah produsen minyak argan terbesar di dunia. Kalian mungkin pernah menemukannya dalam produk kosmetik seperti conditioner atau perawatan rambut. Di Maroko, minyak ini umumnya digunakan lebih sekedar kosmetik, lebih dari sekedar kosmetik, karena merupakan minyak utama yang digunakan untuk memasak. Minyak argan berasal dari buah atau kacang yang tumbuh di pohon argan yang paling banyak ditemukan di Maroko. Maroko juga terkenal dengan gaya bangunannya yang disebut kasbah. Pernahkah adik sana mendengar tentang kasbah? Beberapa orang mungkin akrab dengan kata tersebut, tetapi jika adik sana belum, kasbah ini adalah kata yang digunakan untuk menggambarkan sebuah medina, benteng, atau lebih umum lagi sebuah benteng. Kata kasbah memiliki banyak terjemahan langsung seperti menara pengawas, benteng, penjaga, kota tua. Jadi seperti yang dapat kita lihat dari terjemahan ini, kasbah menyerupai sekelompok bangunan yang membentuk sebuah kota. Beberapa kasbah tertua di dunia ditemukan di Maroko. Situs warisan UNESCO yang disebut Ait Ben Haddoum adalah sebuah kasbah dan terletak di barat daya Marrakesh. Di Maroko dikenal sebagai Hari Tahta dan jatuh pada tanggal 30 Juli setiap tahunnya. Hari istimewa ini menandai perayaan hari di mana raja mereka Muhammad VI naik tahta. Setiap kali ada raja baru, hari perayaan ini berubah menjadi hari manapun dia naik tahta. Muhammad VI naik tahta pada tahun 1699 dari ayahnya Hasan II. Maroko telah menjadi perpaduan tradisi dan bahasa Afrika, Eropa, dan Arab. Jadi lain kali kita makan sausus, pikiran dari mana makanan selezat ini berasal? Aduh, Maroko, bagaimana menurut kalian? Silahkan komen di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.